Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam sehat selalu ya, kondisi yang prima sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di mata kuliah komunikasi media pada pertemuan kedua. Tentu bertemu lagi bersama saya Kararek sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Andi, apakah sehat kamu? Alhamdulillah sehat ya. Lela gimana Lela? Ah, mantap. Nah, teman-teman, di pertemuan kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Kali ini adalah pertemuan kedua, lalu kita sudah bahas terkait apa ya pengertian komunikasi. Nah, di pertemuan kedua ini tentu mata kuliah materinya akan berbeda ya. Di mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bertemu bersama saya Karerek, teman-teman di mata kuliah komunikasi media. Tentu di pertemuan kedua ini kita harapkan kalian dalam kondisi yang sehat ya. Bagaimana keadaannya teman-teman semuanya? Andi gimana? Alhamdulillah sehat. Laila mana? Ada ya? Oke, Laila hadir ya. Nah, tentu teman-teman di pertemuan kedua ini kita berharap teman-teman dalam kondisi yang prima sehingga bisa melanjutkan perkuliahan materi kita pada sesi kedua ini. Nah, teman-teman di sesi kedua ini saya mau share screen terlebih dahulu terkait mata kuliah kita. Nah, ini kondisi mata kuliah kita ya. Di mata kuliah kita ini teman-teman kita akan belajar tentang komunikasi media ya. Di komunikasi media ini sebelumnya kita sudah belajar. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, lanjut di pertemuan kedua, kita mau ice breaking terlebih dahulu sehingga teman-teman bisa siap dalam melaksanakan proses perkuliahan di pertemuan kedua ini. Nah, ice breaking-nya teman-teman sangat sederhana sekali ya. Teman-teman bisa join ke Kahoot ya, boleh? Semuanya, oke. Join, kodenya 6834340. Boleh teman-teman, silakan. Oke, semuanya sudah masuk ya. Sean ada, Rites, Perla ya, Isabella semuanya. Kita kuis terlebih dahulu. Setelah kuis, baru semoga semuanya teman-teman menjadi pemenangnya ya. Oke, boleh gimana? Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah melaksanakan apa kuis ya. Semoga tadi menjadi pemicu teman-teman bisa refresh kembali dalam proses pembelajaran dan sehingga teman-teman bisa semangat dalam mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua ini. Teman-teman, sebelumnya saya mau absensi terlebih dahulu, teman-teman bisa buka akun e-learning masing-masing. Silakan teman-teman untuk melaksanakan absensi. Nah, sementara teman-teman melaksanakan absensi di e-learning, saya mau absen terlebih dahulu secara manual juga untuk memastikan teman-teman bisa hadir ya. Andi ada? Oke, Andi ada, Laila ada. Oke, Putri? Putri hadir. Gimana Put? Sehat ya? Oke, Desi, ada Desi, Desi Permatasari, ya, benar ya? Oke, terakhir siapa? Oke, ada Leti. Oke, Leti hadir ya? Oke, nah teman-teman setelah absensi semuanya sudah hadir, teman-teman saya minta satu orang untuk melaksanakan proses doa bersama terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses perkuliahan. Teman-teman, ketua kelas, Andi silakan untuk memimpin doa. Oke, doa selesai ya. Nah, teman-teman, kita seperti yang terlihat di layar, setelah kalian doa, sudah siap, striking selesai, kita mau review materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sama-sama telah mempelajari terkait bagaimana apa itu komunikasi ya. Nah, teman-teman, apa sih ada yang masih ingat bagaimana materi sebelumnya?
Kesimpulannya saja, mungkin apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Boleh? Oke, Laila boleh? Ya, silakan Laila. Oke, bagus ya, Laila bagus, teman-teman. Nah, ada yang lain juga yang mau kasih apa ya, kasih clue terkait kesimpulan materi sebelumnya. Kita review sebentar. Oke, Andi ya, boleh Andi. Silakan Andi ya. Boleh Andi? Bagus sekali ya. Ya, teman-teman, lebih kurang seperti itu ya. Ada yang berbeda lagi? Mungkin memberikan pandangan yang berbeda? Nggak ada ya, sama ya. Lebih kurang seperti teman-teman yang sebelumnya, dua orang sebelumnya. Benar ya bahwa komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikan atau yang kita sebut sebagai orang yang akan mengirimkan pesan. Kemudian ada pesannya dan disampaikan kepada komunikator ya. Nah, komunikator ini ada, sorry, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Pesannya adalah dalam bentuk pesan isi, bisa saja dalam bentuk eh, verbal maupun non verbal dan disampaikan kepada komunikan atau orang yang menerimanya. Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan, sedangkan komunikan itu adalah orang yang menerima ya teman-teman ya. Nah teman-teman di materi hari ini kita akan mempelajari terkait di pertemuan kedua ya, terkait komunikasi media, pengertian proses ya, pengertian dan proses dari komunikasi media itu sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, ada yang mau kasih apa ya, kasih apa ya, komentar dulu boleh? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nanti sambil jalan boleh. Nah, teman-teman di mata kuliah kedua ini, di pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan proses dalam komunikasi media itu sendiri ya. Nah, capaiannya bagaimana teman-teman mahasiswa mampu memahami pengertian komunikasi media, jenis media massa yang digunakan, proses dan umpan balik dalam komunikasi media itu sendiri. Sehingga teman-teman setelah kita pertemuan kedua ini, maka teman-teman akan mengetahui apa komunikasi media, apa jenis media yang bisa kita pakai dalam berkomunikasi, bagaimana proses yang terjadi, dan bagaimana umpan balik yang terjadi dalam komunikasi media itu sendiri ya. Nah, teman-teman, ada yang mau kasih ini nggak apa? Karena kemarin kan kita sudah ada tugas. Mungkin teman-teman bisa untuk memberikan apa ya, gambaran apa sih tentang pengertian tentang komunikasi media itu sendiri? Boleh, teman-teman? Oke, Putri boleh? Oke, bagus. Ya, cukup cukup lengkap ya yang dibilang Putri. Ada lagi? Oke, Desi, boleh Desi. Gimana Desi? Ya, oke, bagus. Jadi teman-teman seperti itu ya. Lebih kurang bahwa komunikasi media itu adalah proses komunikasi yang dilakukan terhadap dari komunikator ke komunikan melalui media. Nah, teman-teman seperti itu. Apa yang dimaksud dengan komunikasi media. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih proses umpan balik dan media yang akan kita pakai, teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ya, lanjut pengertian dari media itu sendiri. Nah, kita mulai dari pengertian media massa ya. Nah, pengertian media massa sendiri adalah proses bagaimana media itu adalah alat, sedangkan massa itu adalah jumlah banyak ya, jumlah yang banyak sekali atau sekumpulan orang. Nah, media massa sendiri adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan pesan. Itu paling sederhana sekali ya. Nah, teman-teman, jenis-jenis media massa sendiri itu ada terbagi menjadi tiga, media cetak, elektronik, maupun cyber. Nah, teman-teman, kita sudah tahu nih bagaimana dengan konsep apa namanya dalam media massa itu sendiri. Teman-teman, ada yang tahu? Bisa menjelaskan nggak deskripsi bagaimana sih pesan yang terjadi atau setelah kalian menonton televisi misalkan atau membaca portal media online atau membaca koran, apa sih yang kalian tangkap, pesan apa yang kalian dapatkan? Boleh, yang mau komentar boleh. Boleh, Putri, oke boleh. Putri gimana? Ah, ya, bagus. Ya, kurang lebih seperti itu ya, bahwa setiap media tergantung karakteristiknya ya. Kalau media masanya adalah bentuk cetak, maka pesan yang kita akan dapatkan ada dalam bentuk apa namanya tulisan ya dan gambar, betul ya. Sedangkan media elektronik dia berbentuk apa ya, voice, suara, berbentuk suara baik televisi.
Nah, televisi ini berbentuk suara dan gambar, sedangkan radio itu karakteristiknya adalah suara saja. Sedangkan media online itu tiga-tiganya. Dia ada gambar, ada suara, dan ada tulisan juga. Itu karakteristik ya. Putri benar sekali ya, cukup benar sekali Putri. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, menurut Formula Laswell, ini proses yang terjadi ya dalam komunikasi massa itu sendiri. Ada orang menyampaikan message-nya seperti apa, pesan disampaikan, ada media yang eh, channel yang digunakan, dalam hal ini ada televisi, ada juga kepada siapa itu diberikan ya. Nah, penerimanya ini teman-teman semuanya bisa jadi masyarakat maupun apa. Yang terakhir adanya efek ya. Efek itu adalah umpan balik. Setelah ada pemberitaan yang diberikan, maka efeknya apa yang diberikan. Ada nggak yang tahu contoh misalkan setelah menonton televisi teman-teman merasa apa sih efek yang didapatkan? Ada yang pernah merasakan itu? Oke, Andi, gimana Andi? Ah, wah, keren ini. Ini sampai ke sana ya efeknya, betul ya. Jadi misalkan kalau di zaman beberapa periode pemerintahan sebelumnya, ketika mau ada kenaikan BBM, biasanya kan diumumkan ya. Nah, sehingga setelah diumumkan di televisi, maka ada pesan bahwa ada kenaikan BBM, ada kenaikan apa namanya sembako, misalkan. Nah, kemudian masyarakat melakukan efek. Efek yang dilakukan oleh masyarakat adalah memprotes atau setuju atau tidak. Nah, kalau tidak setuju, maka terjadi bahwa seperti yang dilakukan oleh Andi, dia ikut demo. Ah, ini dilakukan. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan demo bisa. Atau kita menerima, misalkan. Bisa juga. Seperti itu ya, teman-teman. Bahwa dalam prosesnya itu ada 5 elemen ini ya. Ada siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, channel apa yang digunakan, kepada siapa pesan itu disampaikan, dan efeknya seperti apa. Nah, umpan baliknya sendiri dalam komunikasi massa, teman-teman semuanya, apa berjalan satu arah. Jadi dari komunikator seperti yang ada panahnya ya, ada komunikator, kemudian ada pesan, ada media massa, ada komunikan atau masyarakat yang menerima dan feedback. Nah, arahnya itu satu arah sehingga komunikasi yang dilakukan dalam proses komunikasi media dalam bentuk massa adalah komunikasinya dalam bentuk satu arah, bukan dua arah. Kalau dua arah itu gini ya, seperti kita sekarang. Jadi teman-teman ketika ada yang mau tanya, langsung apa namanya raise hand, setelah itu nyampaikan atau saya memberikan pendapat ataupun memberikan sanggahan kepada teman-teman semuanya. Bisa, itu ada dua arah. Kita bisa berkomunikasi langsung tanpa ada jeda. Sedangkan melalui media massa dia harus berjeda. Sehingga kalau teman-teman mau adanya feedback, maka itu akan membutuhkan waktu dan proses dalam pelaksanaannya. Nah, jenis komunikasi sendiri teman-teman, nah ini adalah silakan teman-teman kalau jenis komunikasi ini buatin kelompok, kita mau apa ya, mau menerapkan model pembelajaran yang dalam bentuk diskusi ya, diskusi kelompok kecil teman-teman. Kita mau studi kasus dulu ya, bahwa teman-teman silakan cari satu kasus yang berkaitan sama jenis-jenis komunikasi yang ada kita bahas sekarang. Ini ada 5 jenis komunikasi teman-teman ya. Semuanya akan kita bagi 2 kelompok, Andi bersama Putri, Lela bersama Desi, ya. Nah, teman-teman yang lainnya pokoknya kita bagi 2 sampai 3 kelompok, teman-teman silakan berdiskusi, silakan beri pengetahuan tentang komunikasinya. Kelompok 1 membahas tentang komunikasi interpersonal, kelompok 2 komunikasi interpersonal, kelompok 3 tentang komunikasi kelompok, yang keempat kelompoknya komunikasi organisasi, dan yang kelima materinya komunikasi massa. Teman-teman silakan berembuk cari apa ya sumber boleh dari internet yang sah ya seperti final atau apa, kemudian teman-teman akan merangkum dan menjelaskan versi kalian masing-masing terkait apa namanya pengertian dan materi jenis komunikasi ini. Saya kasih waktu 10 menit ya, cukup ya teman-teman, silakan dari sekarang. Boleh? Ada mau tanya? Oke, Andi gimana? Ya, kelompoknya boleh kita 2 sampai 3 orang saja ya. Kalau cukup 2 orang, silakan. Kalau memang ada lebih, kita jadikan 3. Kemudian kalian rangkum saja seperti ini. Setelah itu kalian presentasi aja sedikit di tempat masing-masing, tidak masalah. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ya, silakan. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Oke, teman-teman semuanya ya sudah presentasi, sudah memberi diskusi, tanggapan ya, sangat, sangat aktif sekali kelas ini ya.
Sehingga begitulah teman-teman bahwa kelima jenis komunikasi ini memiliki variasi tersendiri dan kasusnya akan berbeda-beda. Dan ini semuanya terjadi, termasuk di komunikasi massa itu sendiri. Nah teman-teman, jangan lupa ya, ini ada pertemuan kita teman-teman di hari ini, teman-teman di perkembangan nanti ini perkembangan teman-teman akan merasakan bagaimana perkembangan media massa paradigma lama dan baru. Sebenarnya Pak ini hanya apa ya? Hanya sudut pandang saja. Paradigma lama ini ada film, surat kabar, majalah, tabloid, ada buku juga, radio, televisi, kaset dan CD. Nah, mereka menganggap bahwa di paradigma ini adalah alat komunikasi massa. Sedangkan di paradigma baru beberapa di antara tidak ada lagi, hanya ada surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, dan internet saja. Ini hanya adanya perkembangan teknologi, kemajuan, sehingga beberapa apa ya item tadi seperti buku itu tidak dijadikan sebagai alat komunikasi massa lagi karena prosesnya yang tidak apa ya dianggap relevan lagi di saat ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita sudah di akhir ya, ini referensi ya, teman-teman bisa kalian baca. Saya rekomendasikan ada 5 buku, boleh juga teman-teman baca Little John, misalkan boleh juga Mike Will, bisa juga ya. Yang penting teman-teman bisa membaca, memperkaya materi, terutama untuk tugas di minggu depan. Nah, teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman untuk bertanya ya. Ada? Oke, ya betul ya, Andi ya betul. Jadi memang seperti itu pola komunikasi itu akan disesuaikan dengan orang yang akan kita pakai dan media yang akan kita gunakan seperti itu. Kalau kita menggunakan media massa, tentu komunikasi yang akan kita lakukan adalah komunikasi massa. Nah, kalau misalkan kita hanya menggunakan medianya hanya papan tulis atau Zoom komputer seperti ini adalah bentuk komunikasi kelompok. Seperti itu ya, Andi. Yang lain gimana, aman ya? Oke? Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman ada yang mau menyimpulkan bagaimana proses profiling kita pada siang hari ini? Ada, boleh? Oke, boleh. Andi boleh, gimana? AA, oke, boleh. Itu dari sisi Andi ya. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa proses komunikasi massa itu berlangsung menggunakan media massa, kata Andi ya. Kalau yang lain gimana? Oh, Laila boleh. Gimana Laila? AA. Oh, bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi komunikasi massa itu adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan media massa, namun karakteristiknya harus disesuaikan sama media yang dipakai seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Oke teman-teman, saya rasa ya, saya akan mau menyimpulkan. Jadi betul yang bilang teman-teman bilang tadi bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang digunakan oleh komunikator, kemudian menyebarkan pesan menggunakan alat adalah komunikasi massa dan diterima oleh masyarakat luas. Kemudian feedbacknya itu adalah tertunda atau delay ya, dan komunikasi yang terjadi satu arah saja. Lebih kurang seperti itu ya teman-teman kesimpulan kita pada hari ini. Teman-teman nanti evaluasinya dan saya akan memberikan tugas kelompok di pertemuan hari ini. Evaluasinya bahwa kita harus meningkatkan kompetensi kita untuk terus membaca ya. Silakan teman-teman membaca beberapa sumber ya. Nanti teman-teman akan diberikan tugas kelompok. Dan teman-teman minggu depan itu teman-teman silakan untuk membuat kelompok kecil. Kemudian teman-teman akan berdiskusi terkait materi kita. Materi kita minggu depan terkait alat-alat komunikasi massa. Bagaimana? Nah, alat-alat komunikasi massa ini apa saja teman-teman? Sudah kita bahas tadi, termasuk media massa, cetak, online, maupun apa namanya televisi. Teman-teman bagi kelompok, kemudian teman-teman meresume ya kelompok kecilnya itu menjadi apa ya materi-materi dalam bentuk ini sehingga nanti akan kita bahas kembali. Ada yang perlu ditanyakan terkait tugasnya, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, teman-teman, komunikasi efektif ya, ini kata bijak nih. Komunikasi efektif jika komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Ini adalah kata-kata bijak bahwa mencerminkan orang itu untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah ketika teman-teman berbicara dan orang yang teman-teman ajak bicara mengerti apa pesan yang teman-teman sampaikan. Bukan sebaliknya ya. Nah, kalau sebaliknya itu adalah
apa namanya, cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau tidak bertepuk sebelah tangan, maka teman-teman cintanya akan diterima. Misalkan kalau dalam kondisi teman-teman apa ya, menyatakan perasaan kepada teman apa pasangan itu ya, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman, hari ini kita cukup ya di pertemuan ini ya. Kelas ini sangat menyenangkan, sangat aktif sekali. Tentu dalam proses perkuliahan seperti ini, teman-teman, kita sangat apa ya, sangat membutuhkan antusias dari teman-teman karena ini bagian dari semangat kita, teman-teman. Ini adalah pertemuan kedua, tetap jaga kesehatan, tetap baca sumber yang banyak, tugasnya jangan lupa dikerjakan. See you next time, teman-teman. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.